Pemirsa, keterlibatan anggota TNI dalam penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pemerintah masih menyisakan teka-teki. Polda Metro Jaya dan TNI Angkatan Darat belum membuka siapa yang membayar dan berapa nominal yang diberikan kepada Kopda FH untuk menculik korban. Prajurit TNI aktif Kopda FH terlibat kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Dari hasil pemeriksaan, FH diduga diiming-imingi sejumlah uang untuk mencari orang yang berperan untuk menculik korban. Terkait keterlibatan Kopda FH, Kapus Pen TNI Brigjen Freddy Ardiansyah akan memberikan tindakan tegas kepada oknum tersebut. Resmi bahwa TNI ada yang terlibat belum ada ya dari Polda ya. Cuma memang tadi ada penyampaian dari dan Pomdam Jaya bahwa ada anggota TNI yang terlibat. Ya prinsipnya TNI itu secara tegas. Ya apabila ada anggotanya yang terlibat pelanggaran hukum atau pidana itu pastinya akan ditindak setegas-tegasnya. Ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ya sudah banyak contohnya, tidak perlu ragu bahwa TNI selalu berupaya transparan dan proporsional, tegas. Ya, udah banyak contohnya ya yang dihukum seumur hidup, hukuman mati banyak. Apalagi ini pelanggaran pidana berat mungkin ya, pembunuhan. Saya kira itu. Hal itu diperkuat oleh pengacara salah satu tersangka Erasmus Wawo, Adrianus Agal, yang menyebut kliennya dihubungi FH untuk pekerjaan menculik korban dengan janji imbalan puluhan juta rupiah. Untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa ini mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Meski Kopda FH telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, pihak TNI menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai dengan aturan militer. Saat peristiwa terjadi, FH sedang dalam pencarian satuan karena tidak hadir tanpa izin. Polda Metro Jaya dan Pomdam Jaya sudah menetapkan 15 orang tersangka dari 4 klaster yang berbeda. Namun, hingga kini motif utama pembunuhan kepala cabang bank pemerintah Ilham Pradipta belum sepenuhnya diungkap. Aparat gabungan memastikan proses hukum akan dibuka seterang-terangnya untuk mengungkap dalang utama. Tim Liputan Metro TV. Erasmus Wawo, salah seorang tersangka klaster penculikan Muhammad Ilham Pradipta, mengajukan justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Eras akan mendapatkan perlindungan hukum, penanganan khusus, dan keringanan tuntutan pidana. Kebetulan Eras juga sudah mengajukan justice kolaborator di Lembaga Penjamin Saksi. Kenapa kami mengajukan Eras ke Lembaga Penjamin Saksi ini? Karena kami mau mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi karena kami mengungkap fakta-fakta sebenarnya ini, tentunya kami mengharap bahwa nanti di persidangan pertimbangan dari majelis hakim dapat memberi keringanan terhadap klien kami. Begitu. Pemirsa, setelah lama diusut kepolisian, Mabes TNI akhirnya mengonfirmasi ada oknum TNI yakni Kopda FH yang berperan sebagai perantara kasus pembunuhan kacap bank Muhammad Ilham Pradipta. Dengan terungkapnya peran Kopda FH, benarkah ada orang lain yang dianggap sebagai mastermind dalam kasus pembunuhan tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Kabaras-Krim Polri periode 2009-2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mbak Eva. Pak Ito, Kopda FH diduga sebagai perantara yang diberi perintah oleh seseorang untuk mencari pelaku penculikan. Apakah pihak pemberi perintah kepada prajurit TNI ini sudah pasti adalah aktor intelektual kasus atau justru ada lagi di atasnya, Pak Ito? Ya, tentunya dalam proses penyidikan kita tidak bisa menyimpulkan terlebih dahulu
yang di mana proses penyidikan masih berjalan. Kalau dilihat daripada peran masing-masing dari 4 klaster tersebut, Mbak, tentunya ada keterkaitan. Ini kan satu kejahatan yang sifatnya sistematis. Ada aktor intelektual, pengintai, kemudian yang penculik, dan juga eksekutor. Nah, kita melihat peran masing-masing ini karena bagaimana nanti pada saat diajukan ke pengadilan, tentunya masing-masing memiliki sanksi yang berbeda-beda tergantung dari peran yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh oknum TNI ini tentunya tidak hanya sampai di sana. Karena memang kesulitannya sekarang dalam penanganan karena yang bersangkutan adalah masih menjadi anggota aktif daripada TNI, tentunya ditangani dengan undang-undang militer dan ditangani di Pomdam. Sementara yang pelaku sipil yang lainnya ditangani di Polda Metro Jaya atau di kepolisian. Nah, ini tentunya ada sedikit kesulitan karena tempat pemeriksaannya berbeda dan kemudian untuk bisa melakukan cross-check juga memerlukan koordinasi dengan pihak Pomdam. Tetapi saya dengar dari pihak Pomdam telah menjamin untuk membantu sepenuhnya mengungkap kasus ini secara transparan. Nah, kemudian tadi ada pihak-pihak yang ingin bagaimana motif yang bersangkutan, keterkaitan dan lain sebagainya. Tentu ini karena masih dalam proses penyidikan. Dari penyidik tidak mungkin menyampaikan hal-hal yang mungkin ya, hal-hal tertentu di dalam kepada publik karena di dalam azas penyidikan itu berlaku pada azas praduga tak bersalah. Kita masih tetap mencari keterkaitan antara FH dengan pihak lain, sementara ini kan yang bisa disimpulkan dengan aktor utamanya intelektual ya, yaitu tersangka D ya. Nah, jadi kita masih lihat lagi dari jejak digital yang bersangkutan, apakah memang ada hubungan komunikasi dengan pihak lain. Dan ini penyidik yang tahu, dan saat ini penyidik dengan pihak Pomdam selalu melakukan koordinasi secara intensif. Demikian, Pak. Iya. Selain jejak digital, Pak Ito, Kopda FH juga disebut menerima sejumlah uang. Artinya ada aliran uang di sana. Apakah mestinya pengungkapannya lebih mudah ketika aliran uangnya ini ditelusuri dari mana dan kemana saja? Ya, pasti. Saya dengar dari teman-teman penyidik, mereka sudah memiliki data-data ya. Karena kita juga menggandeng PPATK, menggandeng pihak bank ya. Nah, ini sebagaimana saya sampaikan pada saat proses penyidikan, tidak mungkin hal-hal yang masih belum bisa dibuktikan ya, bisa didukung dengan fakta-fakta yang kuat ini untuk disampaikan ke publik. Jadi ada beberapa yang mungkin menjadi pertanyaan publik, tapi ini akan terbuka nanti secara keseluruhan di proses pengadilan ya. Apalagi sekarang kan dari pihak tersangka ya, salah satu tersangka mengajukan justice kolaborator. Yeah. Kalau ini memang misalnya ini bermanfaat atau bisa membantu mengungkap kasus ini, saya kira itu bagus saja ya. Dan Mbak Eva dalam segitiga pembuktian, teori segitiga pembuktian, kasus ini menurut saya memang tidak terlalu sulit. Karena ada korban, ada tersangka, ada saksi, dan ada barang bukti. Jadi saya kira mudah-mudahan kasus ini bisa segera terungkap, tentunya dengan kerja keras untuk bagaimana merangkai keterangan-keterangan saksi, keterangan para tersangka, masing-masing klaster, sehingga bisa mendapatkan satu gambaran utuh dari peristiwa ini. Demikian. Betul Pak Ito, salah satu tersangka penculikan mengajukan justice kolaborator. Apakah ini perlu dipertimbangkan oleh kepolisian? Pasti ya, saya kira bukan kepolisian Mbak ya, tentunya ini dari pihak LPSK juga akan menilai apakah dengan pemberian justice kolaborator ini sebagai whistleblower ini betul-betul bisa ada manfaatnya untuk bisa mengungkap peristiwa ini atau mungkin tidak perlu ya. Saya kira pertimbangan itu pun juga akan menjadi pertimbangan bagi penyidik dan dari pihak LPSK. Ya. Demikian. Masih menunggu ya pertimbangan dari LPSK. Tetapi meski ada tersangka yang mengajukan JC, Pak Ito, tersangka ini perannya sebagai penculik atau berada di klaster penculik yang mengklaim tidak saling mengenal dengan klaster lainnya. Apakah dengan status JC dapat signifikan membantu polisi untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat, Pak Ito? Kita lihat daripada hasil pemeriksaan masing-masing saksi, Mbak ya. Karena nanti kan juga dalam biasanya pengalaman saya ada namanya berita acara konfrontasi. Jadi dari masing-masing tersangka ini kemudian kita kumpulkan datanya sampai kan masing-masing tersangka itu sesuai dengan KUHP. Ada pasal mengatur bahwa dia boleh saja berkilah ya atau tidak mengaku ya, itu memang haknya. Tapi dengan keterangan secara cross check dengan tersangka lain
maka ini akan bisa dilihat keterlibatan yang bersangkutan dan tentunya akan memperberat tuntutan hukumnya karena mempersulit pemeriksaan atau dia tidak menyampaikan hal-hal yang sebenarnya ya. Jadi justice kolaborator ini akan sangat ditentukan ya apakah memang perlu atau tidak. Tapi kalau dari keterangan saksi itu ya keterangan tersangka itu sudah memenuhi semuanya atau saksi mahkota, saya kira mungkin ada pertimbangan justice kolaborator tidak perlu diberikan, demikian. Ya, Pak Ito, masing-masing tersangka mengakui mendapatkan imbalan uang. Apakah artinya motifnya adalah ekonomi atau justru ada motif lain yang lebih besar? Ya, kita harus lihat juga dari masing-masing tersangka ini profesinya apa, Mbak ya. Karena bagaimanapun juga memang kalau dikatakan ekonomi ya pastilah ya. Kita harus lihat keseharian daripada masing-masing tersangka itu apa. Jadi ini pun akan menjadi pertimbangan dari kepolisian apakah terkait dengan motif ya, akan terkait dengan motif bagaimana peran masing-masing tersangka ini dikaitkan dengan motif karena masing-masing juga berbeda ya, berbeda-beda pasti. Apalagi ada 4 klaster ini ya, kan sekarang aliran dananya sudah menggunakan pendekatan atau approach ya, pendekatan dengan lembaga-lembaga terkait seperti mungkin dari PPATK, kemudian dari pihak perbankan ya. Nah, ini akan dirangkai menjadi satu peristiwa nanti sehingga kita hanya melihat daripada itu motifnya apa. Ya, kalau mereka melakukan bersama-sama apakah mereka saling mengenal atau tidak. Nah, ini tentunya kita lakukan cross check baik dari keseharian maupun dengan saksi-saksi lain yang bisa menguatkan apakah mereka ini mengenal atau tidak. Demikian, Pak. Baik, kita nantikan perkembangan kasus, pengungkapan siapa aktor intelektual dan apa motif di balik kasus ini. Terima kasih Kabareskrim Polri periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.